Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir mengangkat persoalan dan keresahan dalam hidup untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Nah, di episode kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, yakni orang percaya harusnya berintegritas. Nas firman Tuhan terambil dari Titus pasal yang kedua ayat 7-8. Demikian firman Tuhan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan renungan ini, kita mau terlebih dahulu membedah arti dari kata berintegritas. Menurut Google, sederhananya, integritas adalah melakukan perbuatan yang beretika dan terpuji, baik saat dilihat atau tidak dilihat oleh siapapun. Sehingga seseorang yang memiliki integritas yang tinggi akan selalu melakukan perbuatan sesuai dengan etika, moral, dan prinsip yang dipegangnya. Seperti itu ya. Kalau di dalam kitab suci, biasanya orang yang berintegritas itu adalah orang yang memiliki sikap dan sifat yang disukai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menekankan berkali-kali. Kira-kira siapa saudara di dalam Alkitab? Pribadi yang berintegritas tinggi, sehingga sikap dan sifatnya disukai oleh Tuhan. Ia adalah Raja Daud. Sampai-sampai setiap raja yang naik dan akan diurapi menjadi raja, selalu diingatkan oleh nabi-nabi Tuhan, supaya mereka meneladani dan mengikuti cara hidupnya Raja Daud. Kemudian di dalam Alkitab, orang yang berintegritas tinggi itu juga disebutkan, contohnya ialah Nabi Ayub. Ayub 2 ayat 3 berkata, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudaraku, di zamannya Ayub, semua orang hidup sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya, sakarepe dewe, semuanya hidup mengikuti hawa nafsunya. Tetapi Ayub tetap hidup, berdiri teguh, berjalan bersama Tuhan. Bahkan di saat ia diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, ia tidak lantas menyangkal atau kecewa dengan Tuhan. Ia tetap memegang teguh, ia tetap percaya kepada Tuhan. Bandingkan sama saudara dan saya, saat ketika diberikan berkat melimpah, wah, kita bisa bersuka cita, kita bisa menunjukkan kekristenan kita dengan baik, kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan segenap jiwa, dengan tarian kita, dengan sukacita kita. Tapi saat kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan kegagalan, masihkah saudara tetap memuliakan Tuhan dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas? Karena kalau saudara masih mau melakukannya, maka saudara adalah pribadi yang berintegritas. Nah, integritas juga bicara soal kejujuran. Orang yang berintegritas ketika ia ada di dalam kantor, ketika ia ada dalam sebuah perusahaan, ia tidak akan mencari shortcut atau jalan pintas menuju kaya. Ia tidak akan korupsi, karena bagi dia, korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan yang selama ini ia pegang. Ia mau menjadi orang yang terlebih dahulu berkenan di hadapan Tuhan, ketimbang mencari kekayaan dengan cara-cara yang salah. Orang yang berintegritas itu tidak bermuka-muka. Di depan kita ia bermuka manis, di belakang kita ia menjadi seperti musuh dalam selimut. Tidak seperti itu. Contoh sederhana orang yang berintegritas ialah saudara akan diperhadapkan dengan ujian ketika saudara jalan-jalan, lalu saudara menemukan dompet orang jatuh berisi uang yang banyak. Integritas saudara akan ditentukan di sini saat tidak ada seorang pun yang melihat saudara. Apakah saudara tetap berpegang kepada firman Tuhan dan memandang bahwa ada orang yang kesulitan, aku harus menolong dia. Saudara sedapat mungkin akan mengembalikan dompet itu apapun perjuangannya, karena saudara tahu saudara melakukan firman Tuhan. Itu baru namanya orang berintegritas. Atau saudara menemukan HP orang ketinggalan, HP orang jatuh di jalan. Karena saya pernah melakukannya. Suatu kali ketika saya sedang berhenti di depan lampu merah, tiba-tiba ada pengendara di depan saya menjatuhkan HP yang bisa dikatakan HP flagship bergambar apel. HP ini mahal, kalau saya hitung-hitungan cuan,
mending saya ambil, saya jual. Tetapi ada satu hal yang mendarah daging dalam batin saya, bahwa saya nggak boleh melakukan hal yang seperti itu. Tidak ada pertentangan, malah ada sukacita dalam batin saya untuk mengembalikan handphone orang itu. Dan ini juga harusnya menjadi mentalitas saudara. Apapun kesulitan hidup saudara, mungkin saudara sedang dikejar utang, atau saudara mungkin sedang punya beban kehidupan yang banyak. Lalu saudara berpikir, oh ada dompet orang jatuh, ada HP orang jatuh. Inilah jawaban Tuhan bagi hidup saya. Bukan seperti itu. Saudara nggak berintegritas namanya. Pernah ada seorang kawan cerita, dia menunjukkan HP baru kepada kami. Lalu saya tanya, kamu dapat HP dari mana? Ada orang ketinggalan HP-nya di pasar. Terus aku ambil, kata dia. Yang lucunya dia polos cerita, padahal pemiliknya tuh kembali nyari HP, tapi saya tetap sembunyikan di dalam kantong saya, gak saya kasih tahu. Ini sih keterlaluan sekali menurut saya saudara ya. Masa kamu memuliakan Tuhan di gereja, menjadi seorang pelayan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, tetapi engkau tidak berintegritas seperti itu. Padahal kan orang lagi kesusahan loh. Kenapa kamu gak langsung kembalikan? Jangan kiranya kesulitan-kesulitan dalam hidup itu menjadi sebuah pembenaran bagi kita. Tetaplah jadi orang jujur, tetaplah jadi orang baik, apapun keadaan saudara. Seperti firman Tuhan katakan, kalaupun engkau jadi orang miskin, maka jadilah orang miskin yang elit, yang tidak meminta-minta, yang tidak jadi beban bagi orang lain, yang tidak bikin malu hidupmu. Tetap punya martabat yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berbicara, mengajarkan kami makna menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang berintegritas tinggi. Agar kami boleh mencerminkan wajah-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Orang mungkin tidak pernah melihat Tuhan, tetapi biarlah kiranya perbuatan kami memancarkan pribadi Kristus. Dan semuanya untuk mendatangkan kemuliaan dan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.